Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda akuntansi, semangat pagi. Nah, akhirnya kita sampai kepada bagian terakhir di dalam materi pertemuan kelima ini, yaitu kita akan membahas tentang accounting record, yaitu bagaimana kita mencatat transaksi atas pemakaian bahan baku maupun pemakaian tenaga kerja berikut perlakuan varian-varian yang timbul akibat penggunaan kedua variabel tadi, ya. Nah, secara umum kita mulai dulu dari ini ya, apa namanya, material. Maaf ya, material itu maaf. Oke. Ada 3 metode untuk melakukan pencatatan material ya. Metode pertama adalah ini. Material dicatat pada standar price-nya ya. Dicatat pada standar price-nya. Kemudian yang kedua, material dicatat pada actual price-nya sesuai dengan yang dibayarkan. Atau metode ketiga, material dicatat pada standar price-nya tapi ada varian adjustment-nya. Ada penyesuaian-penyesuaian terkait sama varian. Jadi ada 3 metode ini itu boleh dipilih salah satu oleh perusahaan dan diterapkan secara konsisten. Kalau dia pakai metode satu, ya beberapa tahun ke depan dia akan pakai metode satu terus. Ya, itu namanya prinsip konsistensi dalam memilih kebijakan akuntansi. Ya, nih jadi kalau ditanya metode mana yang paling bagus, itu tergantung tujuan daripada perusahaan kan gitu loh. Ya, dia pokoknya bebas memilih metode manapun asal diterapkan secara konsisten. Nah, ini ada ilustrasi menarik bahwa saya ganti warna dulu ya. Ya, ini nggak kelihatan juga ya. Oke. Ada standar unit purchase price-nya itu 7,5 ya. Dia membeli 10.000 unit, per piece-nya harganya 7,4. Ini kan sudah ada varian kan, yang soal yang kemarin, yang tadi ya. Kemudian yang diminta untuk digunakan 9.500, tapi standarnya harusnya nggak sampai 9.500, harusnya standar cukup 9.336. Nah, bagaimana kita melakukan pencatatan atas transaksi yang timbul untuk pembelian maupun pemakaian bahan baku ini. Yang pertama kita pakai metode 1 yaitu standard price. Artinya material yang dibeli dicatat sebesar harga standarnya ya. Kita membeli material sebesar 10.000 unit, harga standarnya adalah 7,5, maka material yang kita ukur, yang kita catat adalah kita akui sebesar 75.000. Kemudian berapa account payable yang kita akui? Account payable itu kan berkaitan dengan uang yang akan kita bayarkan kepada pemasok. Maka pengakuan utang kita adalah sebesar tagihannya ya. Berapa tagihan dari pemasok? Tagihan dari pemasok kan aktual price-nya kan 7,44 kali jumlah unit yang kita beli 74.000. Jadi inilah utang yang akan kita bayarkan ke pemasok 74.400. Jadi kalau material dicatat sebesar standard price, tapi account payable tetap dicatat sebesar klaim dari pihak luar kepada kita. Karena kita membeli dari pemasok, maka pemasok itu nagih kita berapa? Harga aktualnya dikalikan unit barang yang kita beli. Sehingga selisihnya sebesar $600 ini kita akui sebagai material purchase price varian. Varian yang timbul karena harga yang berbeda ya, antara standar sama aktual. Jelas ya? Jadi teman-teman di sini harap diingat pakemnya ya. Kalau namanya pencatatan varian itu variannya ada di sisi kredit, itu berarti varian itu menguntungkan. Ya. Sebagaimana kalau keuntungan kan ada di sisi kredit. Sebaliknya kalau varian nanti di sisi debit, berarti varian itu unfavorable, merugikan. Sebagaimana kalau kita mencatat kerugian atau mencatat beban di perusahaan, gitu ya. Kebetulan ini kan memang terjadi keuntungan karena harga belinya lebih rendah dari yang direncanakan. Maka dia di kredit material purchase price varian sebesar $600. Jelas sampai sini ya, teman-teman ya.
Nah, ini cara pencatatannya. Lalu ketika ada permintaan atau ketika ada pemakaian, ternyata eh, yang kita pakai berapa sih? Oh, yang dipakai tadi ini 9.500, aktualnya kan 9.500 nih, kalikan harga standarnya 7,5, berarti nilainya adalah 71.250. Tapi yang kita akui sebagai pemakaian di work in process itu kan bukan 7,5 kali 9.500, tapi 7,5 kali kebutuhan real dari eh, unit unit produksi itu. Unit produksi ini kan 4686 itu dikalikan 2 kan 9336 yang video sebelumnya ya. Ini standarnya gini 9336 sehingga kalikan 7,5 yang masuk sebagai WIP adalah 70.020 ya. Padahal yang kita keluarkan 71.250 tapi yang masuk sebagai unit cost di work in process cuma 70.020 sehingga kita sebut ada material quantity variance yang merugikan ya 1230. Karena harusnya kan cukup 70.020 aja nih gitu loh kalau sesuai dengan standar kita. Tapi ternyata yang keluar 71.250. Maka selisihnya ini merupakan material quantity variance ya. Ini kalau pakai pendekatan yang pertama. Jelas ya? Nah, sekarang pakai pendekatan yang kedua, metode kedua yaitu actual price. Saat dibeli, maka materialnya kita catat sesuai dengan harga aktualnya. 10.000 dikalikan 7,44, bukan dikalikan 7,5 sebagaimana pendekatan yang pertama tadi. Dan ini juga sesuai dengan account payable yang kita akui ke pemasok yaitu 74.400. Nah, ketika ditransfer ke work in process, maka yang masuk ke work in process sama dengan soal yang sebelumnya yaitu 7,5 kali 9.336. Oke. Kemudian material yang digunakan adalah harga aktualnya kan tadi 7,44 kali 9.500, 76,80. Kemudian tadi ada material quantity variance. Material quantity variance berarti membandingkan antara aktualnya 9.500 dengan kebutuhan standarnya 9.336 dikalikan standar price-nya 7,5 sama dengan 1.230. Ini masih ada selisih, Pak. Berarti material price usage variance ya. 9.500 kali price-nya kan 7,44 price aktual dikurangi price standarnya dikalikan unit aktual yang dipakai sama dengan material purchase price varian 570. Sehingga di sini langsung bisa ketahuan material quantity variannya dan juga langsung ketahuan material price usage variance. Kalau yang di soal tadi kan yang di metode 1 kan nggak ada kan material price usage variance. Artinya hanya material quantity variance. Kenapa? Karena price-nya yang dipakai adalah price standar, bukan price aktual. Sehingga tidak ada perbedaan antara price yang dipakai dengan price yang dibeli kan gitu loh. Sehingga tetap sama, nggak ada material price usage variance. Di sini ada material price usage variance karena kita mengakui materialnya sebesar harga aktual. Jelas ya teman-teman ya? Bagus. Sekarang metode ketiga. Kita pakai standar price tapi ada varian adjustment-nya. Pada waktu barang diterima, maka pendekatannya sama metode 1 ya, yaitu material dicatat sebesar standar cost-nya 10.000 unit kali 7,5, 75.000. Kemudian account payable-nya juga kita akui sebesar klaim pemasok ke kita, yaitu 10.000 kali 7,44. Selisihnya adalah kita sebut dengan material purchase price varian. Persis kan dengan yang di soal nomor 1, ya, metode 1 ya. Namun pada waktu diminta untuk produksi, maka masih ada nih langkahnya sesuai dengan metode 1 plus jurnal untuk mentransfer purchase price varian ke price usage varian. Jadi nanti ada sebagian purchase price varian yang dialihkan menjadi price usage variance. Ini kalau metode ketiga gitu ya. Jadi work in process yang masuk adalah senilai standar unitnya kali 7,5, 70.020. Ya. Kemudian material yang dikeluarkan adalah aktual unitnya dikalikan standar price-nya 7,5, 71.250.
Sehingga terdapat material quantity varian 1, 2, 30. Ini kalau pendekatan metode 1 kan sampai sini selesai kan? Ya enggak? Tapi di metode ketiga gini, material quantity variance harus ada yang ditransfer ke material purchase price variance gitu loh. Yaitu sebesar berapa? 9.500 dikalikan selisih antara harga beli aktual dengan harga beli standar 570. Jadi 570 ini ditransfer menjadi material purchase price variance. Set, ya. Dan ini material price use variance-nya ada di sisi kredit gitu loh. Jadi kayak dibagi-bagi ya. Oke. Oke, clear ya teman-teman ya. Maka saldo material purchase price variance digunakan untuk menyesuaikan akun inventory ke actual cost. Material yang dibeli standar cost-nya 5.000. Material yang dipakai pakai standar cost 71.250. Material ending inventory-nya pakai standar cost-nya 37.50. Kemudian disesuaikan nih ada material purchase price variance favorable 600. Dikurangi material price usage variance favorable 570. Sehingga berarti masih ada selisih yang unfavorable 30 ya. Sehingga material ending inventory-nya setelah disesuaikan dengan actual cost-nya menjadi 3720. Ya. Tadi 570 dari mana ini? Material purchase price variance. Tadi kan material purchase price variance-nya kan ada dua dari sini ya. Dari yang sini 600, kemudian dikurangi sini untuk menjadi material price usage variance kan gitu. Oke. Jadi dikurangi sebagian dari 600 kurangi 570 ya kan? Menjadi 30 saja. Sebagai faktor pengurang untuk material ending inventory menjadi 3720. Oke, saya ulangi ya. Yang metode 3 ini setelah dia mendapatkan material purchase price variance 600, maka sebagian dari material purchase price variance ditransfer ke price usage variance. Karena memang ada yang dipakai lah. Yang dipakai berapa? 9.500 kali selisih harga belinya 744 kurang 750. 7,5 ya, sama dengan 570. Sehingga material purchase price variance-nya dari 600 dikurangi 570 hanya tinggal 30. Ya, tinggal 30. Karena tadi material purchase price variance ada di sisi kredit sebesar 30, berarti akan mengurangi nilai inventory yang di sisi debit 3750 kan, sama dengan 3720. Tuh, gampang tuh. Itu kalau jurnal untuk penggunaan bahan baku. Sekarang kalau pemakaian tenaga kerja gimana? Kita tahu aktual jam digunakan ada 1.632. Kemudian aktual rate-nya 12,5. Standar jamnya adalah 1.504 dan standar rate per jamnya 12. Maka pertama adalah kita mencatat ini ya, aktual payroll atau mencatat wages expense-nya ya. Wages expense ada sesuai dengan tarif aktualnya dikalikan dengan jam aktualnya gitu ya. 2400. Ya. Ya, jadi yang terutang adalah 2400. Jadi Anda boleh nulis payroll ada pada accrued payroll atau wages expense pada wages payable. Mana yang lebih mudah buat Anda silahkan. Nah, bagaimana kita mendistribusikan wages expense atau payroll ini ke komponen-komponen barang tadi? Maka wages expense-nya atau payroll-nya kita kredit, debitnya kita bagi-bagi nih. Work in process berarti adalah ini upah standar dikalikan jam standar kan gitu ya. Upah standar kalikan jam standar. Ya kan upah standar kalikan jam standar. Jam standar ini ya. Upah standar kalikan jam standar. Kemudian kalau labor rate variance, namanya juga labor rate, berarti antar rate-nya 12,5 dibandingkan dengan 12 kalikan aktual jamnya 816. Kemudian kalau labor efficiency variance, antar
jamnya, jam aktual sama jam standar dikalikan tarif standarnya 1536. Oke. Sehingga ini timbul dua varian yang unfavorable ya, labor rate varian dan labor efisiensi varian. Ini sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya kan gitu ya, dua-duanya adalah varian yang tidak menguntungkan buat perusahaan sehingga ada di sisi debit semua. Lalu gimana jurnal dua pencatatan ini bisa kita gabung nggak? Ya, kita bisa gabung di sini karena which is expand hilang, sehingga jadinya adalah work in process, labor rate varian, labor efisiensi varian pada which is payable sebesar 2400. Nah, konsep inilah yang kita kembalikan pada konsep pengakuan dan pengukuran untuk aset, ya, aset persediaan. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan yang bisa kita atribusikan secara langsung, kita bisa telusuri berkontribusi ke unit produksi itu, maka kita akui sebagai tambahan nilai aset. Ini kan yang bisa kita masukkan ke unit produksi kan ini work in process kan 18048. Maka ini yang akan membawa masuk ke mana? Ke nilai aset kan itu. Sementara yang varian-varian ini tidak masuk. Demikian ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ayat jurnal untuk direct material dan direct labor. Nah, gampang kan? Oke, habis ini kita akan tambah latihan lagi, mengerjakan soal-soal latihan di chapter 18 dan chapter 19 ya, untuk memperkuat pemahaman kita dan ya bagi oleh-oleh lah teman-teman menjelang lebaran ini untuk dikasih pemikiran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.